Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah ma ba'd. Alhamdulillah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali berjumpa pada kajian silsilah akidah, kajian tentang dasar-dasar akidah seorang muslim yang selayaknya seorang muslim dan muslimah dia berusaha untuk memahami tentang dasar-dasar agamanya karena merupakan pondasi bangunan seluruh amal-amal agama dia. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita telah menyampaikan di antara definisi iman bahwasanya iman iqrarun fil qalbi, i'tiqadun fil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil jawari yazidu wa yanqus. Dan kita telah membahas secara ringkas tentang iman, bagaimana harus menancap dalam hati kita, keyakinan yang menancap dalam hati kita, dan bagaimana harus kita ucapkan dengan lisan kita, dan bagaimana harus kita wujudkan dalam amal-amal anggota jawarih kita. Dan ini sungguhnya terangkum dalam sebuah hadis Nabi SAW yang Nabi mengatakan al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah atau bid'un wa situna syu'bah. Iman itu adalah 70 sekian cabang atau 60 sekian cabang. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa ta'naha imatatul adha 'anil tariq wal haya'u syu'batu minal iman. Yang paling tingginya, paling pokoknya, paling utamanya adalah ucapan kalimat la ilaha illallah. Kemudian paling rendahnya menyingkirkan gangguan yang ada di jalan. Dan al-haya, rasa malu, merupakan cabang daripada cabang iman. Apabila kita lihat sekilas dalam hadis ini, maka kita melihat di sana ada ucapan qaulu la ilaha illallah. Karena seorang mukmin tidak akan dikatakan mukmin, tidak akan dikatakan muslim kecuali dengan dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimat syahadatain, sehingga tuntutan untuk kita mengucapkan kalimatul iman. Demikian juga bagaimana Rasulullah menunjukkan tentang perbuatan, di antaranya ketika Nabi mengatakan wa tanaha imatatul adani tariq, menyingkirkan gangguan yang ada di jalan, merupakan perbuatan, amalan anggota jawarih, sehingga iman menuntut kita beramal. Demikian pula bagaimana hal yang merupakan amalan hati, wal haya syu'batu minal iman, dan al haya, rasa malu, merupakan cabang di antara cabang keimanan. Ini merupakan sebagian yang Nabi sebutkan. Dan iman ada 70 sekian cabang. Sehingga di sana ada cabang-cabang iman yang sangat banyak. Sehingga iman meliputi perkataan dengan semua cabang amaliyahnya. Iman meliputi i'tiqad dengan semua cabang keyakinannya. Iman meliputi amalan anggota jawarih dengan semua cabang amalan anggota badan. Sehingga iman merupakan satu kesatuan keyakinan, ucapan, dan perbuatan. Lalu mana yang menunjukkan yazidu wa yanqus? Adapun yang menunjukkan yazidu wa yanqus, iman itu bertambah dan berkurang, maka sungguhnya dalam hadis ini juga telah terkandung secara tidak langsung penjelasan tentang bertambahnya dan berkurangnya iman. Karena sebagaimana Rasulullah memberikan tamsil dan Allah SWT memberikan tamsil tentang iman bagaikan syajarah thayyibah, pohon yang baik. Ada akarnya, ada batang percabangannya, ada buah-buahannya. Maka semakin sempurna iman seorang, maka akan semakin banyak percabangan-percabangan yang akan muncul. Apabila iman ada 70 sekian cabang atau 60 sekian cabang, maka ketika iman itu sempurna, maka ibaratnya semua cabang-cabang itu akan tumbuh, akan muncul. Dan apabila iman itu berkurang, maka akan berguguran pula
sebagian cabang-cabang iman tersebut. Sampai kemudian hilang akarnya, hingga hilang keimanannya. Sehingga iman bertambah hingga pertambahan yang sangat tinggi, dan iman berkurang hingga tercabutnya iman tersebut. Adapun di antara kalimat Allah SWT, firman Allah SWT yang menunjukkan tentang iman itu bertambah dan berkurang, di antaranya Allah SWT mengatakan, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi, innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Mereka adalah orang yang apabila disebut asma Allah Subhanahu wa taala, hati mereka akan tergetar. Sebagaimana contohnya di antaranya seorang pemuda yang mereka hendak berzina. Kemudian si wanita mengatakan ittaqillah wa la tufdil khatam illa bihaqqiha. Bertakwalah Anda kepada Allah, jangan kau pecahkan cincin kecuali dengan haknya. Lalu pemuda ini hatinya bergetar. Lalu pemuda ini tinggalkan wanita dengan harta yang telah dia serahkan. Maka saat ketika dia sedang terjebak di goa, lalu dia berdoa kepada Allah SWT dengan mengingat amalan tersebut. Ya Allah, seandainya amalan itu aku lakukan semata karenamu, maka bukakanlah pintu goa. Yang kita ambil sebagai syahid atau sebagai pembahasan dalam riwayat tersebut, bagaimana laki-laki ini dia tergetar hatinya saat disebutkan asma Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imanan. Ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, iman mereka bertambah. Sehingga di sini Allah menunjukkan zadatum imanan. Imannya bertambah. Menunjukkan iman itu ada pertambahan dan ada perkurangan. Demikian pula ketika Allah SWT menyebutkan ayat huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan as-sakinah, ini ketenangan, fi qulubil mu'minin, di hatinya orang-orang mukmin, liyasdadu imanan ma'a imanihim, agar bertambah iman mereka bersama dengan iman yang telah ada di hati mereka. Ini semuanya diantaranya menunjukkan bagaimana iman itu bertambah dan berkurang. Yang para ulama kita mengatakan yazidu bit ta'at wa yanqus bil ma'siyah. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan, wa yanqus bil ma'asi, dan berkurang dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang mereka lakukan. Para ulama mengingatkan kepada kita di antara hal-hal yang akan bisa menambah keimanan kita, sehingga bagaimana iman kita bisa bertambah, dan kita mengusahakan bagaimana iman kita selalu bertambah. Di antara yang pertama, di antara faktor-faktor yang akan bisa menambah keimanan kita, hendaklah seorang selalu dia bermuamalah dengan ilmu syar'i. Hendaklah seorang dia berusaha untuk mendapatkan ilmu syar'i. Karena ilmu ini merupakan kehidupan iman dan merupakan penyubur iman. Ibaratnya air yang akan menumbuhkan tanaman iman menjadi lebih subur dan lebih berbuah dan lebih sempurna dalam pertumbuhannya. Sehingga bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ilmu dalam ayat Al-Qur'an, Allah katakan ilmu dengan atau wahyu atau risalah dengan an-nur dan dengan ar-ruh. Ilmu bagaimana Allah menyebutkan risalah dengan ar-ruh di antaranya. Sesuatu yang akan menghidupkan keimanan. Sehingga semakin orang itu berinteraksi dengan risalah, dengan ilmu, maka imannya dia akan semakin hidup,
semakin kuat, semakin bertambah, semakin kokoh, semakin sehat, semakin sempurna. Sebaliknya, ketika orang dia menjauh dari ilmu, dia meninggalkan risalah, maka dia akan mengalami kematian tanaman iman. Rasulullah SAW ketika memberikan tamsil atau menerangkan tentang risalah yang Allah turunkan, innama mathalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kamathali ghaithil kathir asaba ardan. Perumpamaan antara petunjuk dan ilmu yang Allah turunkan, yang Allah mengutus dengannya, yang Allah mengutus aku dengannya. Ini mengutus Rasulullah dengan ilmu dan petunjuk tersebut, dengan risalah. Kamathali ghaithil kathir asaba ardan. Seperti air hujan yang menimpa tanah. Sehingga air hujan ini sifatnya akan memberikan kehidupan, akan menghidupkan. Sehingga bumi yang tadinya nampak tandus kering, dengan turunnya air hujan, maka akan tumbuh, akan nampak hijau, sehingga tampak kehidupan. Sehingga ilmu ini akan menghidupkan keimanan dan akan menyempurnakan keimanan. Dan hilangnya ilmu, jauhnya seorang dari ilmu, merupakan kegelapan hidup dan kebinasaan yang akan dia dapatkan. Sehingga Allah SWT mengatakan tentang orang-orang yang mereka memiliki rasa khasyah kepada Allah SWT. Innama yakhshallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya orang-orang mereka memiliki rasa takut kepada Allah adalah para ulama. Allah SWT bagaimana mengkaitkan antara munculnya rasa khasyah, rasa takut yang benar kepada Allah SWT dengan para ulama. Ini khasyah dengan ilmu. Karena sungguhnya sempurnanya rasa takut kepada Allah sebanding dengan ilmu yang dia miliki tentang Allah SWT. Semakin dia sempurna memiliki ilmu, semakin sempurna rasa takut dia kepada Allah SWT. Dan semakin banyak amal iman yang bisa dia wujudkan dengan ilmu tersebut. Maka ilmu merupakan faktor pertama yang akan bisa menambah keimanan seorang. Dan termasuk ilmu syar'i diantaranya qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Yang dengannya dia akan mendapatkan berbagai macam pembahasan ilmu yang Allah turunkan, yang Allah sebutkan dalam kitab Allah. Demikian pula membaca as-sunnah an-nabawiyah, karena as-sunnah merupakan penjelas Al-Quranul Karim. Demikian pula membaca sirahnya Rasulullah SAW, karena sirah beliau merupakan ini perwujudan dari Al-Quranul Karim. Karena khuluqul Quran, akhlak beliau adalah Al-Quran. Sehingga perjalanan beliau merupakan perwujudan penghambaan kepada Allah SWT. Bagaimana keyakinan, bagaimana ibadahnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana jihadnya, bagaimana dakwahnya, dan seterusnya. Demikian pula ilmu tentang sirah salafil ummah, perjalanan hidup salaf pendahulu kita yang saleh, para sahabat dan para imam-imam sunnah. Ini termasuk al-ilmu nafi', ilmu yang manfaat, yang akan bisa menumbuhkan keimanan seorang. Demikian pula tadabbur bi ayatil kauniyah, menerawang tentang ayat-ayat kauniyah, alam semesta, yang akan bisa menguatkan keyakinan kita tentang Allah SWT, khususnya berkaitan tanda-tanda kekuasaan Allah yang terbentang di alam jagat raya tersebut. Dan secara ringkas, demikian pula iman akan bisa berkurang dengan al-ma'asi, dengan kemaksiatan-kemaksiatan, dan diantaranya adalah kebodohan seorang. Bodoh merupakan sumber maksiat, karena kebodohan pintu yang paling besar menjerumuskan seorang ke dalam perbuatan syirik atau kufur yang terkadang mereka tidak faham karena bodohnya mereka tentang agama Allah SWT. Cukuplah diantaranya pelajaran Bani Israel yang Nabiullah Musa alaihissalam berkomentar tentang mereka ketika mereka meminta kepada Nabiullah Musa, ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliyatun, ya Musa, buatkan untuk kami sesembahan sebagaimana mereka memiliki sembahan. Apa kata Nabiullah Musa alaihissalam? Qala
innakum qaumun tajhalun. Sungguh kalian kaum yang sangat bodoh. Kalian kaum yang sangat bodoh. Ini bodoh tentang Allah Subhanahu wa taala. Bodoh tentang keyakinan yang benar, sehingga kebodohan dia hampir menjerumuskan mereka dalam perbuatan asyirku billah. Demikian pula ketika Abu Waqid Al-Laitsi, dia meminta untuk dibuatkan pohon yang bisa dikeramatkan. Apa kata Nabi? Allahu Akbar. Qultum kama qalat Bani Israel li Musa alaihi salatu wassalam, ya Musa ijalana ilan kamalum ahliyatun qala innakum qaumun tajhalun. Sehingga kebodohan merupakan sumber yang sangat utama turunnya keimanan kita dan berkurangnya keimanan kita dan rusaknya keimanan kita. Demikian pula tenggelamnya kita dalam kelalaian, tenggelamnya kita dalam berbagai macam kelalaian, sehingga kita lupa Allah, lupa agama, dan kita tenggelam dalam sikap berpaling dari agama Allah SWT. Ini semuanya merupakan faktor yang sering sekali manusia kemudian merosot keimanan mereka. Demikian pula kecintaannya kepada dunia, hati mereka dikuasai oleh dunia, sehingga dia termasuk orang maftun, orang yang terfitnah dengan dunia. Sedangkan dunia, kata Allah SWT, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, tidaklah dunia itu kecuali kehidupan yang penuh dengan tipuan, sehingga banyak manusia tertipu dengan dunia, hingga dia sampai ketika ajal datang, dia belum memiliki kesiapan sama sekali, amal yang akan mengantarkan dia selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kawan yang buruk sungguh merupakan musibah, sehingga Nabi ingatkan, al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu berada di atas agama kawannya, maka perhatikan siapa kawan yang Anda jadikan sebagai kawan dekat. Makanya seorang dia memperhatikan siapa yang dijadikan sebagai kawan dekatnya itu. Karena kawan sangat berdampak dan berpengaruh. Sahib adalah yang akan membawa kita, menyeret kita, mengantarkan kita apakah kepada kebaikan atau keburukan. Sangat sekali terpengaruh dengan kawan tersebut. Yang Nabi SAW juga ketika memberikan tamsil tentang majlis yang salih dan majlis yang buruk. Masalu majlis salih wa majlisu, perumpamaan antara majlis yang salih dan majlis yang buruk, kahamilil miski wa nafikhil kir, seperti bergaul dengan penjual minyak wangi dan bergaul dengan pandai besi. Adapun nafikhil kir, adapun hamilul miski, apabila kita bergaul dengan penjual minyak wangi, ada 3 alternatif. Yang pertama, imma yuhdiyaka, boleh jadi dia akan memberikan minyak wangi kepada Anda sehingga Anda bisa memanfaatkan minyak wanginya. Anda bergaul dengan orang saleh, boleh jadi dia akan menasihati Anda, mengajari Anda ilmu sehingga Anda mendapat manfaat. Wa imma antabta'a minhu, atau Anda membeli minyak wangi dari dia. Anda bergaul dengan orang saleh yang alim, Anda belajar akhlaknya, Anda mengambil ilmunya, Anda mengambil sesuatu yang baik dari dia. Atau pula kalau tidak, wa imma antajidarihan thayyibah, minimal Anda akan mendapatkan bau yang enak, yang wangi. Ini merupakan pengaruh atau merupakan suasana orang-orang saleh yang majelisnya majelis yang baik, kalimatnya kalimat yang baik, pembicaraan yang baik, maka sungguh kita akan mendapatkan suasana yang baik ketika bersama dengan orang-orang saleh. Jauh dari tipuan, jauh dari kezaliman, jauh dari ghibah, namimah dan seterusnya. Adapun ketika bergaul dengan majelis yang buruk, kawan yang buruk, maka seperti bergaul dengan pandai besi, ayyuhriqa thawbak, imma akan membakar pakaian Anda, wa imma antajidarihan khabithan, atau Anda akan mendapatkan bau yang busuk atau bau yang buruk, yang tidak enak. Maka sungguh ini perumpamaan yang bagus yang diajarkan Nabi kepada kita, sehingga mudah-mudahan Allah SWT memelihara keimanan kita untuk bisa selalu bertambah, dan kita menjaga diri dari berkurangnya keimanan kita, atau kita selalu dalam keadaan berusaha untuk memiliki sikap istiqamah, sehingga Allah SWT menjadikan kita orang yang berakhir kehidupan kita dengan membawa iman dan husnul khatimah. Mudah-mudahan manfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.